Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Uswatun Hasanah dengan NIM 142210006. Di sini saya akan presentasi yang merupakan proyek akhir dari mata kuliah ALK atau Analisis Laporan Keuangan. Jadi di sini saya akan sebelumnya, tolong jangan lupa like dan komennya ya teman-teman di bawah. Oke, lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyeksi PT Indonesia Asahan Aluminium. Nah, di sini PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum ini didirikan pada tahun 1976 yang kemudian menjadi bagian dari BUMN itu baru di tahun 2013 dan komoditas utama dari Inalum adalah aluminium. Nah, aluminium dari Inalum sendiri itu tuh memenuhi pasar Indonesia sebanyak 62%, yaitu di sektor industri seperti ekstruksi otomotif, manufaktur kabel, manufaktur aluminium, manufaktur proteksi katodik, manufaktur peralatan rumah tangga, dan sektor industri lainnya. Nah, ini adalah, nggak kelihatan ya, bentar ya. Nah, ini adalah proyeksi dari Inalum sendiri. Di sini dasar proyeksinya saya menggunakan target produksi dari Inalum, target produksi dan penjualan dari Inalum karena di laporan 2023 sudah terdapat target produksi Inalum di tahun 2024. Dan untuk tahun 2025 hingga 2028 itu menggunakan growth rate dari target produksi tersebut. Nah, ini merupakan target produksi Inalum dari tahun 2021 hingga tahun 2028. Nah, alasan saya mengapa menggunakan target produksi juga karena Inalum sendiri memiliki strategi bisnis di mana melakukan peningkatan produksi dengan proyek pot upgrading dan optimalisasi pot yang meningkatkan produksi aluminium dengan kapasitas maksimal 300.000 ton. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi proses dan penerapan teknologi yang lebih mutakhir. Jadi pada tahun 2023 lalu, Inalum tuh udah bekerja sama dengan EGA untuk menambahkan upgrading potnya menjadi 5 pot, yang dimana dapat menyelesaikan 170 pot yang ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2024, sehingga target 2024 itu ada di target penjualan dan produksi ada di 274.140 ton. Nah, sedangkan untuk pot optimalisasi pada 2023 telah diselesaikan untuk 5 pot dan dilanjutkan evaluasi lebih lanjut atas hasil performance test dan gate review untuk konversi ke 298 pot lainnya pada tahun 2024. Nah, dapat dilihat juga ini untuk pendapatan ini diasumsikan produksi terhadap pendapatan ini didasarkan pada target perusahaan pada tahun 2024 dan yang sudah saya jelaskan tadi dari growth rate dari target produksi 2021 hingga 2024 PT Indonesia Asahan Aluminium. Dan di sini diasumsi dan di sini terdapat asumsi harga jual yang dipakai itu sesuai dengan publikasi dari LME. LME itu tuh asumsi harga jual yang dipakai adalah sesuai dari LME. LME merupakan rujukan dari PT Inalum untuk melihat harga komoditas aluminium. Nah, untuk 2024 sendiri diasumsikan itu
harga LME berada di 2.280 dolar per tonnya. Untuk proyeksi harga jual pada tahun 2024 hingga 2028 diasumsikan 2.280 dolar untuk harga jualnya. Hal ini karena jika dilihat dari grafik LME sendiri, dilihat dari webnya, harga aluminium itu tuh cenderung tidak fluktuatif fluktuatif karena rata-rata tuh ada di harga 2.000 hingga 3.000 itu. Jadi nggak terlalu fluktuatif. Kemudian ini kenapa di tahun 2021 itu pendapatannya tinggi karena berdasarkan penyajian dalam catatan atas laporan keuangan yang terdapat perbedaan komoditas dagang yang dijual pada tahun 2021 dan tahun 2022 ke depan. Karena di tahun 2021 itu terdapat komoditas lain yang dijual selain aluminium sebagai komoditas utama. Jadi pada pencatatan 2021 seperti pencatatan batu bara, emas, timah, nikel dan lain-lain itu tuh masih dicatatkan sebagai barang dagang dari Inalum. Sedangkan di tahun 2022 hingga 2023 itu tuh fokus ke barang dagang yang dijual itu adalah produk aluminium saja. Nah, selanjutnya di sini ada COGS atau Cost of Goods Sold atau HPP. Untuk memproyeksikan laba kotor ini digunakan nilai rata-rata rasio gross profit margin dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, nilai rata-rata gross profit margin dari tahun 2021 hingga 2023 itu sebesar 0,2 atau 20%. Nah, untuk mendapatkan HPP atau COGS ini, caranya dengan mengurangkan pendapatan dikurangkan dengan laba kotor yang telah dihitung menggunakan gross profit margin tadi. Terus kemudian untuk beban umum dan administrasi, proyeksi yang dilakukan untuk beban umum dan administrasi adalah berdasarkan rata-rata rasio dari beban umum dan administrasi dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Rata-rata rasio yang ditemukan adalah sebesar 0,10 atau 10%. Dan ini diasumsikan terus meningkat ya, jadi tidak ada penurunan. Kemudian untuk beban penjualan dan pemasaran, sama seperti beban umum dan administrasi tadi, menggunakan berdasarkan rata-rata rasio dan beban penjualan dan pemasaran dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Rata-rata rasio yang ditemukan adalah 0,01 atau 1%. Kemudian untuk beban pajak penghasilan, untuk proyeksi yang dilakukan berdasarkan rasio dari pajak dibagi dengan laba sebelum pajak atau EBT. Rasio yang didapatkan senilai 0,37 atau 37%. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada diskusi, boleh sekali untuk mendiskusikannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.